Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya berdoa agar Tuhan menyertai kita, meneguhkan kita semua, dan mata hati Bapak Ibu bisa melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Segala bangsa sedang diliputi kelam kabut, kegelapan karena COVID menimpa dunia dan berdampak sosial, politik, ekonomi, dan banyak hal yang terjadi. Banyak orang-orang kehilangan orang yang mereka cintai. Tetapi kita harus tetap mempercayai bahwa Allah tetap memegang kendali. Surga tidak terganggu, surga tidak stres, depresi karena apa yang sedang menimpa dunia. Karena surga Allah tetap berdaulat dan berkuasa. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah bergantung sama Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan kita sedang terus belajar untuk hari-hari ini membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Karena tidak ada dasar yang paling kuat selain firman Tuhan. Dia katakan bahwa di dunia ini Yesus mengumpamakan ada dua rumah. Dan yang membedakan rumah ini adalah fondasinya. Dan Alkitab menceritakan bahwa kedua rumah ini kena angin, kena banjir, kena hujan. Dan apa yang terjadi ketika angin, banjir, dan hujan yang keras datang, kita tahu bahwa akhirnya yang satu hebat kerusakannya, hancur. Tapi yang satu tetap kokoh. Kenapa? Karena dibangun di atas batu, dibangun di atas kebenaran. Paulus berkata tidak boleh ada dasar lain. Hanya Yesuslah yang boleh menjadi dasar. Bukan uang, bukan apapun. Karena satu hari kelak, kita yang membangun di atas kebenaran ini pun harus memperhatikan kualitas daripada bangunan kita. Kenapa? Karena ada bangunan dengan kualitas tahan api, yaitu emas, perak, dan batu yang mahal. Tetapi ada satu lagi yang terbuat dari jerami, kayu, dan rumput kering. Tentu dia tidak tahan api. Karena itu saya mau katakan bahwa semua akan tergoncang dan digoncangkan. Dan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan bicara tentang makan minum, tapi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai, dan sukacita. Akan ada damai, akan ada sukacita ketika kita terus-menerus secara bertahap membangun hidup kita, menghidupi kebenaran firman. Karena itu kita sedang belajar terus memahami dan mengalami maksud abadinya Allah. Kita sudah belajar. Saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan ini. Maksud abadi adalah, abadi atau kekal adalah sesuatu yang bersifat dia tidak berawal dan tidak berakhir. Sesuatu yang bersifat berciri tetap selama-lamanya. Keabadian, kelestarian, dan hal ini tentu kesejatian, kekekalan di dunia ini tentu tidak ada. Karena dunia ini fana. Dan kekekalan bicara tentang sesuatu yang tidak bisa berubah. Walaupun segala-galanya bisa berubah, tetapi kekekalan itu sendiri tidak pernah berubah. Karena itu maksud abadi Allah itu tidak akan pernah berubah. Nah, kita akan kembali lihat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Di sini dikatakan bahwa kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, lihat, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ada rahasia, ada maksud abadi yang dinyatakan kepada Paulus, dan itu tidak dinyatakan dari zaman-zaman sebelumnya. Dan Paulus mendapatkan anugerah, sebuah rahasia yang dinyatakan di perjanjian baru ini. Jadi, saudara, maksud hati Allah itu ada untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Karena itu kita lihat di Kolose pasal yang ke-1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang yang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi
maksud abadi Allah. Dan untuk mengerti maksud abadi Allah ini, kita harus kembali sebelum segala sesuatunya ada. Jadi segala sesuatu yang ada yang diciptakan ini dimulai dari sesuatu yang kekal. Maksud abadi Allah adalah sebuah maksud yang bersifat kekal. Artinya maksud hati Allah itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tetap ada di dalam segala zaman dan akan terus ada bahkan setelah dunia ini tidak ada, lenyap. Nah karena itu kita perlu kembali supaya kita memahami. Di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika segala sesuatu belum ada, hanya ada Allah. Allah yang kita percayai adalah Allah yang Tritunggal. Saya tidak katakan Allah kita tiga, Allah kita satu. Tetapi di dalam Allah yang satu itu ada tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Atau sebaliknya. Mereka berbeda tapi mereka satu. Mereka tidak mungkin berbeda karena mereka Allah. Esa adanya. Saudara harus memahami ini. Dan saya berdoa bahwa biarlah Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kita. Sehingga kita bisa mengenal Allah kita. Allah yang adalah Tritunggal. Jadi Allah yang berkata kitab Kejadian 1 pada mulanya Allah. Kita bisa mengenal Allah lewat banyak hal. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa cakrawala menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Saya pernah pergi ke Padang, duduk di pantai, di sebuah batu yang besar. Ketika saya lihat batu yang besar, saya melihat Allah yang maha besar sampai saya nangis pada waktu itu. Melihat, menyadari kebesaran Allah. Ciptaan-ciptaan Tuhan itu bisa menceritakan Tuhan. Pohon-pohon. Tapi pohon itu bukan Allah. Batu yang besar bukan Allah. Walaupun orang bisa jadikan batu besar jadi Allah, pohon besar jadi Allah. Padahal itu cuma ciptaan Allah. Dan saya rindu saudara mengenal Allah dalam hakikatnya Allah. Dan Allah udah dari sononya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya kita nggak cukup hanya percaya kita menurut logika otak kita. Karena terkadang otak kita nggak mampu. Karena Allah itu, saya sebut sebuah misteri. Allah itu begitu dalam, luas, panjang, lebar, tinggi, tak terselami dengan akal pikiran kita. Karena itu untuk mengerti maksud abadi Allah, kita perlu memahami, mengenal siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita percayai. Dan Allah kita adalah Allah yang rindu dipanggil sebagai Bapa, dan dia dinyatakan lewat Yesus Kristus anaknya. Taurat diperkenalkan oleh Musa, tetapi kasih karunia Bapa diperkenalkan oleh Yesus. Kalau siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Karena itu saudara, kita bersyukur kalau saudara bisa mempercayai Allah. Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia Allah. Dia membawa kita untuk mengenal bahwa Bapa itu. Saya kepengen saudara membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Jadi walaupun di Alkitab tidak ada kata Tritunggal, Trinitas, tapi bukan berarti Alkitab tidak menjelaskan, menerangkan bahwa Allah itu, konsep ini tidak ada dalam Alkitab. Contoh misalnya di Matius 3, 16-17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Lihat, Yohanes melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, ini anakku yang kukasihi. Kita lihat Bapa di surga di sini. Kepadanya aku berkenan. Kita melihat tiga pribadi di sini. Roh Allah, ada suara Bapa, dan ada Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, lihat, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudara, kita lihat, ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Itulah Allah kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, di situ Paulus berkata, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan. Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh roh-roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah. Kita lihat ada tiga pribadi di sini. Yohanes 14:26, Yesus berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, jelas, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita lihat tiga pribadi ini. Jadi Allah di dalam kealahannya, saudara, kita melihat bahwa dia adalah Tritunggal. Dan saudara, saya berdoa engkau bukan hanya kenal perbuatannya, berkatnya, mujizatnya, tapi engkau mengenal secara pribadi. Dalam Kejadian 1:26, Allah berkata, berfirmanlah Allah
Allah yang berfirman itu adalah berkata, baiklah kita lihat Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi, saudara, Allah dengan maksud abadinya. Dan saudara, sebelum kita masuk memahami maksud abadinya, kita perlu mengenali siapa Allah kita. Hakikat Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan jangan lupa, besok kita akan sambung lagi, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Berkati semua anak-anakmu pagi ini. Buka mata hati kami, untuk kami bisa berjumpa dan melihat hakikat Allah. Allah yang esa, tunggal, tetapi dalam ketunggalannya, dalam keesaannya, ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan berkati semua anak-anakmu, supaya kami bisa mengenal siapa Allah kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dengan hati yang bisa jelas, memahami, mengerti tentang Allah, hakikat Allah itu sendiri. Tuhan teguhkan, kuatkan. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, ada perlindungan, penjagaan Tuhan. Malaikat Tuhan aku perintahkan menjagai, melindungi anak-anakmu. Ada darah Yesus yang menyucikan kami, membuat kami mengenali Allah yang hebat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.